Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana subula salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat lahir dan batin. Topik hari ini adalah toleransi tanpa kegaduhan. Indonesiaku, Mbak Zamrud Khatulistiwa. Kita masih ingat ya, ada lagu Zamrud Khatulistiwa yang pernah didendangkan oleh Chrisye juga Vivi Aldiano. Aku bahagia, hidup sejahtera di Khatulistiwa. Masya Allah. 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Jarak sepanjang ini sama dengan jarak antara London, Inggris ke Myanmar yang melewati puluhan negara, baik Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Hampir di setiap daerah memiliki keindahan dan keunikan alam dan budaya. Ada 300 kelompok etnik, ada 1.340 suku bangsa, ada 718 bahasa daerah, dan juga 6 agama besar di Indonesia. Baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Indonesia begitu kompleksnya, sulit dilukiskan anatominya. Negeri ini bukan hanya multi etnis, tapi juga menjadi arena pengaruh multimental, baik dari India, Cina, Belanda, Portugis, Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, kapitalis, dan seterusnya. Indonesia merupakan lokus klasik atau tempat terbaik sebagai rujukan bagi konsep masyarakat majemuk. Hal ini terlihat dari keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia sebagai bangsa yang unik, di mana hanya beberapa wilayah saja di dunia ini yang mendapatkan anugerah keistimewaan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, beragam etnik, adat istiadat, bahasa, budaya, agama, dan golongan dengan karakteristik dan kepentingan yang berbeda-beda. Keberagaman di Indonesia janganlah menjadi alasan untuk perpecahan, melainkan harus menjadi alasan pemersatu bangsa, membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar, yang menghargai terhadap perbedaan. Keragaman manusia membuat toleransi itu lebih dari sekedar kebajikan, tapi menjadi prasyarat untuk bisa survive, selamat untuk hidup bersama yang lain. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kemajemukan, keanekaragaman, pluralitas merupakan keniscayaan dalam hidup karena sudah menjadi sunnatullah. Sebab Tuhan menjadikan masing-masing kita berbeda. Oleh karena itu, jika umat manusia dapat mensyukurinya, bisa menerima dan saling menghormati perbedaan, serta mengelola keanekaragaman dengan baik, niscaya akan dapat terciptakan kedamaian di atas bumi ini. Kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia merupakan satu khazanah bangsa yang patut untuk dibanggakan.
yang dapat mendorong terbinanya kebersamaan dan kerjasama jika dikelola dengan baik. Namun sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, tidak menutup kemungkinan akan menjadi ancaman, berpotensi menimbulkan konflik sosial maupun konflik yang bernuansa agama. Ini yang akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang kita cintai ini. Pluralitas merupakan sunatullah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 11, surat Hud ayat 118. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 48 juga Allah menjelaskan, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah tidak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Untuk apa? Oleh karena itu Allah menyarankan di sini dalam akhir ayat ini adalah fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan. Dalam surat Yunus juga demikian. Allah menjelaskan kembali. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu menghendaki, kamu maksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Ini. Dan juga dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah juga menjelaskan kalau Allah menciptakan kita beraneka ragam, berbangsa-bangsa, bersuku-suku ini untuk apa? Lita'arofu, agar supaya kita saling mengenal. Allah menciptakan perbedaan sebagai salah satu tanda kekuasaan dan kasih sayangnya. Semestinya hal tersebut akan menciptakan kedekatan, bukan diskriminasi, atau menjadi sikap yang tidak toleran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri melarang kita menghina orang lain, meremehkan maupun mengolok-olok mereka. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 di sini Allah juga menjelaskan, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Keragaman merupakan rahmat yang diberikan Allah sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih bermakna, sehingga menuntut kita semua untuk mampu bertoleransi. Secara historis, Islam sesungguhnya lahir dari masyarakat multikultur, seperti yang terlihat pada masyarakat Madinah zaman Rasulullah Muhammad SAW. Di Madinah ketika itu, selain terdapat berbagai macam suku bangsa, juga terdapat pemeluk agama-agama selain Islam, Yahudi, Nasrani, dan lainnya. Kesemua suku dan pemeluk agama tersebut hidup berdampingan secara rukun dan damai. Indonesia bukan negara agama, tetapi Indonesia negara yang beragama. Dengan kata lain, negara Indonesia tidak menetapkan satu agama yang harus diyakini oleh warganya. Namun warga negara Indonesia harus mempunyai agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Islam mengakui pluralitas, kemajemukan, dan memandang bahwa semua agama itu adalah berbeda. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada perbedaan yang sangat fundamental secara teologis. Memang
ada yang gaduk-gadukkan bahwa semua agama itu dianggap sama, sering mengkaitkan dengan pluralisme. Tidak demikian. Justru jika semua agama itu dianggap sama, malah jadinya tidak plural. Karena kalau semua agama itu sama, berarti kan satu, gak plural jadinya. Ya ketika plural, ya tetap banyak agama yang meyakini bahwa agamanya yang benar, wajar ini. Seperti misalnya, kenapa saya Islam? Bukan yang lainnya. Karena menurut saya, Islam yang benar. Demikian juga sebaliknya. Saudara-saudara kita yang beragama lain juga begitu. Di dalam Islam, Allah menjelaskan, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang salah. Bagaimana sikap kita yang tepat? Sikap kita yang tepat adalah eksklusif dalam keyakinan, tetapi inklusif dalam pergaulan. Titik temu pada etika dan moralitas inilah semua agama mempunyai kesamaan di permukaan ini, yaitu etika dan moralitas. Tetapi berbeda secara fundamental doktrin agama teologis. Meskipun keyakinan kita berbeda, tetapi kita saling menghargai pilihan masing-masing. Setiap agama mempunyai konsep teologi yang berbeda, baik ketuhanan maupun keterpilihan. Ketuhanan misalnya, Tuhan Yahudi, Yahweh, Tuhan Kristen, Trinitas, Tuhan Islam, Tauhid, La ilaha illallah. Keterpilihan. Kaum non-Yahudi ini mendapat sebutan Gentiles, yang kedudukannya tidak lebih tinggi dari hewan. Ini di luar Yahudi. Dalam Kristen, tidak ada keselamatan di luar gereja. Dalam agama Hindu, ada moksha. Dalam agama Buddha, terdapat nirwana. Dalam Islam, dijelaskan dalam surat Ali Imran, ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah hanyalah Islam. Kebenaran masing-masing agama itu adalah absolut menurut internal agamanya masing-masing. Konsep teologi yang berbeda ini menunjukkan bahwa setiap agama mengajarkan penganutnya untuk bersikap eksklusif terhadap agamanya, sehingga dapat membentuk konsekuensi secara psikologis bagi pengikutnya untuk meyakini agamanya yang paling benar dan absolut. Hal ini juga akan mendorong pengikutnya untuk mentaati semua yang diajarkan dan menjauhi yang dilarang oleh agamanya. Bagaimana kita bisa menjalankan agama dengan baik, dengan khusyuk, kalau kita sendiri tidak yakin akan kebenaran agama yang kita miliki? Yang beda, jangan dipaksakan untuk disamakan. Dan yang sudah sama, jangan dipaksakan untuk dibedakan. Masing-masing agama memiliki klaim kebenaran. Jangan kita saling menafikan. Jangan kita saling mengejek satu dengan yang lain. Pluralitas merupakan sunnatullah. Maka dalam perbedaan, kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi agar mampu menjaga kesatuan dan kedaulatan negara Indonesia dari perpecahan. Sosiolog Amerika Serikat Bellah menegaskan bahwa Islam sejak kepemimpinan Nabi Muhammad telah menunjukkan masyarakat Islam Arab
yang maju memasuki abad modern, bahkan sangat modern untuk zamannya, di mana kepemimpinan Nabi Muhammad berhasil, kata dia, merangkul, mengajak komunitas non-Islam untuk hidup berdampingan secara damai. Ini artinya bahwa konsep pluralitas dalam Islam telah tertanam sejak lama, sejak Islam awal sekali, yakni Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Kita ingat masyarakat Madani. Sejarah Islam bersinggungan sangat rapat terhadap masalah toleransi, terutama ketika pada masa Rasulullah SAW hijrah di Madinah. Toleransi menjadi jalan keluar dalam mensikapi berbagai kepercayaan dan agama. Realitas menunjukkan bahwa umat Islam dapat hidup berdampingan secara damai dengan komunitas agama lain di berbagai belahan dunia. Namun juga tidak menutup kemungkinan adanya penafsiran dari kalangan Islam yang tertutup, yang keras dan intoleran sejak masa klasik hingga saat ini. Toleransi dalam Islam adalah berbasis ihsan. Berbasis ihsan ini tidak akan perilaku menyimpang, tidak akan berperilaku curang, tidak akan berbuat zalim, dan tidak menyalahi aturan, dan tidak berbuat sewenang-wenang kepada orang lain, sehingga lebih mengarahkan pada kecintaan, keharmonisan, serta menjauhkan manusia dari kekerasan dan alienasi, karena dimanapun berada, merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini hadir adalah memudahkan, menyenangkan, dengan murah hati, dan tidak memberatkan. Oleh karena itu, pentingnya edukasi secara terus-menerus, pemberian pencerahan kepada masyarakat untuk selalu membangun toleransi mendalam yang tepat, tidak toleransi semu, sehingga maksud yang baik tidak menimbulkan kegaduhan dalam realitas, dengan memperhatikan dan mengembangkan kerangka dimensi dari konsep Glock and Stack ini, sehingga toleransi yang kita bangun akan menimbulkan kehidupan yang damai, penuh kenyamanan, dengan tanpa menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Di dalam tabel dimensi religiusitas ini juga bisa dipakai sebagai pisau analisis mengapa toleransi bisa berjalan damai atau sebaliknya. Ada dimensi religiusitas. Yang pertama adalah religious belief, berkaitan dengan keyakinan, materi tentang keimanan, tanggung jawab masing-masing umat sesuai dengan agamanya. Bentuk toleransi yang bisa kita kembangkan, bisa saling menghormati, saling menghargai. Yang kedua, dimensi religious practice. Ini adalah merupakan praktek. Misalnya adalah kalau dalam agama Islam, dengan menjalankan ibadah sholat, puasa, zakat, haji, ataupun praktek muamalah yang lain. Tanggung jawab dari masing-masing umat sesuai dengan agamanya masing-masing. Toleransi yang bisa kita kembangkan, saling menghormati, saling menghargai, ada interaksi sosial, ada hajat muamalat. Seperti kalau umat Islam naik haji, pakai pesawatnya orang non-muslim, baik Amerika, Prancis, Jerman, dan yang lainnya. Dan pulangnya memborong souvenir oleh-oleh adalah produk dari Cina, dan lain-lain. Yang ketiga adalah religious feeling. Ini merupakan dimensi pengalaman. Merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut untuk berbuat dosa, merasa doanya dikabulkan, diselamatkan oleh Tuhan, mampu menguatkan diri ketika menghadapi berbagai macam cobaan, dan merasakan kehadiran Tuhan. Ini adalah tanggung jawab masing-masing umat sesuai dengan agamanya. Saat berada di tempat ibadah,
Misalnya seperti orang muslim berada di masjid atau di tempat-tempat suci, Makkah, Madinah misalnya. Saat menatap langit, maka di situ terasakan betapa kecilnya kita. Kita berada di bawah keagungan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Bentuk toleransi yang kita kembangkan adalah saling menghormati, saling menghargai, interaksi sosial, ada simpati, ada empati. Dimensi yang keempat adalah religious knowledge, yakni dimensi pengetahuan agama. Muatan materinya adalah mengetahui hal-hal pokok mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci, dan tradisi, bagaimana mendalami agama. Tanggung jawab siapa? Masing-masing umat sesuai dengan agamanya, namun juga terbuka bagi antar umat beragama untuk saling melakukan dialog dan literasi. Satu contoh, saat ini terbitnya buku Moderasi Beragama dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Jawa Timur. Bentuk toleransi yang kita kembangkan adalah saling menghormati, saling menghargai, ada interaksi sosial, ada dialog, ada duduk bersama, ada bermusyawarah. Yang keempat adalah consequential dimension atau religious effect. Ini hubungannya dengan perbuatan kita terhadap sesama dan lingkungan kita. Bagaimana hubungan dengan tetangga, menolong orang yang kesulitan, tentunya kita tidak akan melihat siapa dia, agamanya apa. Mendermakan harta kita, saling menyayangi, saling mengasihi, jujur, dan pemaaf, optimis dalam menghadapi persoalan, tidak mudah putus asa, fleksibel dalam menghadapi berbagai masalah, bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga lingkungan, tanggung jawab semua antar umat beragama. Kita berlomba berperilaku yang baik. Misalnya kita menjadi muslim, ya muslim yang baik. Kita menjadi katolik, ya katolik yang baik. Kita menjadi umat Hindu, ya umat Hindu yang baik, dan seterusnya. Intinya, kita implementasikan perilaku yang baik yang diajarkan oleh agama kita masing-masing ini dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa saling kerjasama, saling tolong-menolong, saling menghormati, menghargai, simpati, empati, interaksi sosial, dan juga dialog, duduk bersama, dan bermusyawarah. Dimensi religiusitas ini dapat dijadikan sebagai role model untuk mengembangkan toleransi, sehingga masing-masing dimensi dapat berjalan sebagaimana digariskan oleh ajaran agama masing-masing. Perlu menjadi renungan kita bersama, satu kearifan bagi kita antar umat beragama untuk mengembangkan toleransi yang mendalam. Jika tidak setuju pilihan orang lain, tentunya juga tidak memaksakan pilihan kita sendiri. Mengedukasi, mengembangkan, atau berdakwah sesuai dengan agama masing-masing akan lebih nyaman disampaikan dalam kondisi damai, rukun, tentram. Toleransi mendalam dengan formula yang tepat akan menimbulkan kedamaian tanpa kegaduhan. Demikianlah topik kajian kita hari ini tentang toleransi tanpa kegaduhan. Semoga kalau kita bisa menjaga, ini akan menjadikan kita tetap bersatu, menjaga keutuhan dari NKRI yang sangat kita cintai. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.